Yang kedua, dengan mengamati teks eksplanasi pada PPT atau PowerPoint tentang pensil si kecil yang amat penting, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran tentang komponen listrik, siswa mampu mengelompokkan komponen-komponen listrik berdasarkan fungsinya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, terakhir, dengan mengamati hasil percobaan rangkaian listrik yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, siswa mampu menyajikan perbandingan
Teks di atas termasuk teks ilmiah yang benar karena berisi kata-kata ilmiah atau kata-kata yang disusun hingga menjadi kalimat-kalimat yang ilmiah atau betul kalimat efektif. Lalu di dalam teks bacaan itu kalian cari coba kata-kata mana yang termasuk kata-kata ilmiah yang sekiranya kalian masing-masing membacanya. Ini apa
belajarnya di perguruan tinggi. Nanti setelah kamu lulus SMA, kamu bisa melanjutkan belajar di perguruan tinggi, namanya itu kuliah. Lalu yang konstruksi itu susunan dari bangunan. Susunan bangunan itu namanya konstruksi atau susunan dari benda-benda yang dibuat. Kita memproses atau mengolah, biasanya adanya di pabrik atau di tempat pengolahan industri. Dan yang ketujuh adalah karir. Karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan atau dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, itu adalah karir. Lalu jabatan itu posisi atau kedudukan dalam pekerjaan, dalam profesi kita, itu adalah jabatan, ya. Selanjutnya dari jabatan ini ada produk, dicatat ya, dicatat. Ketika boleh dijelaskan yang kalian tidak tahu, catatlah. Ada produk itu hasil dari pengolahan atau pemrosesan, hasilnya. Produk itu hasil. Nah, kalau sipil ini dapat dari kelompok siapa ya yang menentukan sipil tadi? Kelompok 4 ya, sipil. Sipil itu masyarakat umum atau masyarakat bukan militer. Yang bukan militer itu namanya rakyat sipil atau masyarakat sipil. Kalau desain itu model, kerangka atau bentuk rancang, artinya bersama-sama, menemukan artinya. Ya, dari teks Bapak B.J. Habibie tadi adalah namanya teks eksplanasi. Coba dibaca bahasa siap. Teks eksplanasi itu adalah teks yang seperti apa? Yang keras. Teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Gimana Pak? Itu kan gimana? Pasti terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Karena teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi teks eksplanasi itu disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, fenomena alam yang dimaksud adalah fenomena yang diciptakan, yang tidak diciptakan dari manusia. Jadi bukan hasil proses perbuatan manusia, bukan, melainkan itu contoh yang alami dari alam, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Dan di sisi lain, untuk fenomena atau gejala-gejala peristiwa yang terjadi dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, mengidentifikasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu bisa diidentifikasi melalui strukturnya. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Informasi dalam teks eksplanasi harus bersifat faktual. Faktual itu fakta, dan ketika itu teksnya berisi bukan fakta atau non faktual, itu bukan disebut teks eksplanasi. Oke, selanjutnya kita cross check dulu anggota kelompok kalian. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, apakah ada perubahan anggota? Iya. Anggotanya masih sama? Masih sama. Lanjut, kita akan melanjutkan dari rencana kita kegiatan pada pagi hari ini adalah yang pertama diskusi secara kelompok. Setelah itu
Lakukan langkah tersebut pada beberapa pattern yang lainnya. Kemudian pasanglah lampu kedudukan lampunya. Setelah itu, masukkan kabel kepada lubang yang ada pada kedudukan lampu. Masukkan perabot badannya, lalu putar sehingga dapat terkait dengan benar. Pasang kembali lampunya dengan rangkaian seperti ini ya. Jangan lupa pasang saklarnya. Pastikan kabelnya tidak tersambung ya. Nah, terpisah. Jika bersentuhan, nanti saklarnya tidak berfungsi. Setelah itu, gabungkan baterai. Jika kamu memakai baterai yang operasional seperti ini, gabungkanlah. Namun, jika kamu memiliki baterai yang ukuran besar, kita gunakan satu baterai saja. Ambillah kardus untuk menjadi alas. Nah, tadi ibu merubah kabelnya menjadi kabel yang warna putih ini menjadi lebih panjang sehingga rangkaiannya lebih teratur. Lalu rekatkan satu tembaga pada ujung dan satu ujung ke ujung yang lain pada baterai. Yang satu ke sisi positif, yang ke satunya lagi ke sisi negatif pada baterai. Kamu dapat menempelkan solasi bening untuk merapikan bentuk rangkaian. Nah, nyalakan saklar. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Seperti pada rangkaian seri, siapkan rangkaian yang seperti ini ya. Lalu gabungkan ketiga ujungnya. Hati-hati tertutup ya. Lakukan hal yang sama pada ujung sebelah kiri. Pasang juga saklarnya seperti rangkaian seri yang tadi ya. Kami juga bisa memasang saklar dengan rangkaian yang seperti gambar seperti ini ya. Siapkan kembali
kemudian rapikan pakaiannya dengan selasi dulu. Lakukan hal yang sama untuk memasang baterainya pada rangkaian yang tadi ya. Agar sapuannya bisa berfungsi dengan baik, kita pasang solusi juga nih. Oke, jadi kita tes ya. Mudah kan membuat rangkaian seri dari paralel? Oke, tadi seperti ini yang kalian buat yang rumah seperti ini ya, ada rangkaian listrik seri dan paralel. Kalau seri itu disusun secara sejajar, di buku yang di belakangnya teks Pak Habibie tadi kan ada disusun secara sejajar, sedangkan paralel itu disusun secara berderet ya. Kalau seri itu memerlukan biaya rangkaian yang sudah dibuat di video tadi, ada beberapa komponen ya, komponen yang ada 6 tadi ya, kurang lebih ya, yang dipakai untuk rangkaian tadi ada 6 komponen. Yang pertama komponennya adalah baterai itu adalah komponen yang paling penting atau yang lumayan penting, karena baterai itu merupakan sumber energi atau sumber listrik ya. Sumber penyedia energinya adalah baterai. Yang kedua adalah apa komponennya? Saklar. Saklar itu digunakan untuk pemutus dan penghubung aliran listrik. Saklar itu kalau kalian biasanya nyebut adalah kabel. Yang ketiga adalah lampu. Yang keempat kabel juga tak kalah penting. Yang kelima adalah tenaga listrik atau yang bisa kita tancapkan di listrik. Yang keenam adalah feeding. Nah ini tadi baterai, ada lembar kerja, kalian selesaikan ya secara berkelompok. Ini kelompoknya Zaskia, kelompoknya Mbak Zaskia. Kalau ini kelompoknya Faurel. Diselesaikan tabel dan juga diagramnya. Mas Dava ini kelompok 4 ya. Pertama, kalian akan mencari kosakata tidak baku, arti katanya apa, dan kata bakunya apa. Kalian ubah ke kata baku. Yang kedua, dari rangkaian listrik seri dan paralel yang sudah kalian buat kemarin di masa yang lalu, kalian membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel itu persamaan dan perbedaannya apa. Ini di layar adalah foto-foto yang sudah mudah diambil dari tugas kalian membuat rangkaian seri dan paralel kemarin. Nah, ini fotonya. Ini ada rangkaian 1, rangkaian seri dari kelompok 1 dan 2. Ini rangkaian paralel dari kelompok 3 dan 4. Ya, silakan diselesaikan. Cepat, waktunya hanya 10 menit. Kalian berdiskusi, dibantu Mas Regal temannya. Dibantu Mas Randy. Rio, kalian dibantu Rio.
Oke, terima kasih. Untuk kata baku, arti kata dan kosakata. Lanjut yang diagram lainnya, yang persamaan. Persamaan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian dari arus dan nilai jalan listrik dari Yang persamaan yang tengah kan? Ya. daya Coba deh Mbak Angel yang membaca. Coba ganti aja. Persamaannya. daya dari arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki persamaan pada keseluruhan ambil tegangan listrik. Oke, terus? Sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. Kedua rangkaian bisa digunakan supaya bertahan bersama sama atau rangkul. Oke. Yang bertugas untuk menanggapi kelompok 4. Kelompok 3. Ya, silakan ganti ya. Yang keras ya, karena ada suara itu mesin. Apa? Oke, karena tadi yang membaca Mas Rega mungkin nervous ya, jadi kurang jelas dari Mbak Senia. Oke, terakhir. Oke, kelompok 1 silakan berdiri. Jadi sama, ya. Kosakata dan baku sama.
lainnya masih tetap menyala. Kalau seri satu mati ya mati semua. Kalau paralel yang satu mati yang lain tetap menyala. Karena rangkaian itu lebih kompleks dan kekurangannya untuk membuat rangkaian paralel itu memerlukan biaya yang lebih mahal karena komponennya lebih banyak daripada rangkaian seri. Nah, contoh penggunaan dari rangkaian paralel adalah listrik, pada TV, mesin cuci, kipas angin, dan juga pada alat listrik lainnya. Oke. Sekarang kita bersiap untuk evaluasi yang terakhir. Kita mengerjakan soal post testnya. Soal yang ini silahkan dikerjakan di lembar sini saja. Dikerjakan betul-betul. Diberi nama dan nomor absen. Jika sudah silakan dikumpulkan ke depan. Cepat. Mengerjakannya cepat. 5 menit. Nama yang jelas, nama lengkap ya, dan nomor absen. Nama lengkap dan nomor absen. Nama lengkap dan nomor absen. Gimana? Ada kesulitan? Nomor absen dan nama lengkapnya jangan sampai lupa. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan jadi satu. Nanti akan diberi nilai setelah kegiatan ini selesai. Kumpulkan ke depan.
Kalian